Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya kepada penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca di dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Ya, saudara sekalian, kita akan bicara tentang masalah kebun anggur pada zaman itu, pada zaman Tuhan Yesus. Saudara, dalam cerita ini kita bisa melihat bagaimana seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan dia membangun sebuah menara, lalu ada juga semacam kayak kolam untuk memeras buah hasil daripada anggur tersebut. Dan tentunya si tuan tanah ini memerlukan penggarap-penggarap untuk menggarap kebun anggur ini, dan someday dia akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan saudara sekalian, para penggarap gitu ya, itu biasanya berhak mendapatkan sebagian dari hasil, dan sisanya itu adalah milik si yang mempunyai tanah tersebut. Dan biasanya itu memang ada semacam kontrak yang sudah disepakati secara bersama-sama. Dan pemilik kebun anggur itu akan menanggung kehidupan mereka selama 4 tahun yang pertama. Tanda petik ya, modal dulu begitu ya. Lalu kemudian kalau sudah panen bagi hasil. Ini saya rasa adalah hal yang wajar yang terjadi mungkin hampir di seluruh wilayah begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 5 tahun, begitu tahun yang kelima, maka tuan tanah ini mengirimkan hambanya. Dia berharap karena memang sudah tahun yang kelima itu panen besar begitu, dan si tuan tanah wajar kalau ingin mendapatkan hasil panennya. Tetapi yang terjadi adalah sampai 2 kali si tuan tanah ini mengirimkan hamba-hambanya diperlakukan yang sama, dibunuh, dipukulin, dan dilempari. Diusir lah begitu. Mengapa hal ini terjadi? Karena mungkin si penggarap-penggarap ini ketika mengerjakan kebun anggurnya bertahun-tahun, mereka tidak lagi bersedia melanggar atau tanda petik melanggar kontrak perjanjian itu. Mereka tidak lagi bersedia untuk berbagi hasil. Karena mungkin mereka merasa bahwa mereka sudah mengusahakannya dan mereka ingin memiliki seluruh hasil daripada kebun anggur tersebut. Nah, lalu kemudian yang diutus itu adalah anaknya. Si pemilik kebun anggur berpikir, ini anaknya pasti disegarin dong, anak gua.
diutus begitu. Tetapi dari sisi penggarap kebun anggur ini berpikir, kalau anaknya kita bunuh, kita mendapatkan warisannya. Memang benar. Artinya bahwa kalau ketika si tuan tanah ini tidak lagi memiliki, boleh dibilang anak lagi untuk mewariskan kebun anggurnya, maka secara hukum yang berlaku si penggarap kebun anggur ini bisa mendapatkan hak penuh atas kebun anggur tersebut. Saudara, di sini kita bisa melihat sungguh luar biasanya jahatnya si penggarap kebun anggur ini. Bahkan audiens yang mendengarkan hal itu pun sebenarnya agak kesel ya. Nanti kalau tuannya itu datang, kira-kira apa yang terjadi? Bisa dibunuh semuanya, mungkin bisa disiksa dan segala macam. Ngeselin banget begitu. Tapi memang ini sebuah perumpamaan untuk menyindir orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan lain sebagainya, bahwa Yesus Kristus sebagai anak Allah telah datang, telah sampai, tetapi mereka menolaknya. Seharusnya menjadi batu penjuru, tetapi mereka menolaknya. Makanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan sebagainya merasa tersindir bahwa sebenarnya ini sedang menceritakan mereka. Hamba-hambanya yang terdahulu, yang datang kemudian yang dilemparin, dibunuh, itu adalah nabi-nabi yang sudah diutus oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa nanti akan datang Mesias, Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa manusia. Tetapi semua orang tidak percaya kepada hamba-hamba itu atau nabi-nabi itu. Nah, saudara, apa yang bisa kita refleksikan dari cerita perumpamaan kebun anggur ini? Saudara, terkadang Tuhan sudah berkali-kali, tanda petik saudara, mengirimkan utusan kepada kita untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan Injil kepada kita, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Namun seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menolaknya, saudara. Apalagi ketika kita sedang jatuh ke dalam dosa, apalagi kita sedang hidup tidak benar di mata Tuhan, maka Tuhan mengirimkan utusannya. Entahkah itu saudara kita, teman kita, hamba Tuhan, orang tua kita, untuk menyampaikan kabar kebenaran kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita seperti para penggarap kebun anggur itu, egois, merasa benar sendiri, dan kita tidak mau mendengarkannya. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang sangat penting dalam kehidupan kita? Atau kita seperti penggarap kebun anggur yang menggarap kebun kita, dunia kita, suka-sukanya kita, sehingga kita anti lagi terhadap kabar kebenaran, kabar baik, Injil masuk ke dalam kehidupan kita, kita menjadi anti. Pilihan ada di tangan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.